Servo versus habit. Jadi apa sih yang ada di pikiran bawah sadar? Bagaimana kalau kita kupas sebagian lagi? Setuju? Pertama, ada yang namanya habit atau kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan yaitu perbuatan yang diulang-ulang, bisa hal yang bermanfaat, bisa juga yang tidak bermanfaat. Katakanlah kebiasaan merokok, maaf ya, harus membawa diskusi kebiasaan merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Alam sadarnya pasti tahu, tapi 88% bawah sadarnya bilang, enak sih, itulah makanya, kebiasaan merokok, walau negatif tetap dilakukan karena bawah sadar lebih dominan daripada alam sadar. Perbuatan olahraga yang diulang-ulang sejak kecil juga bisa membuat olahraga menjadi kebiasaan Anda. Itu contoh kebiasaan positif. Masih banyak contoh kebiasaan baik dan buruk, benar dan salah. Lalu ada hal yang lebih dalam lagi dari kebiasaan. Apa itu? Kebiasaan yang diulang-ulang. Ini namanya menjadi servomekanis. Apa pengaruh servomekanis? Ini berbeda dengan kebiasaan karena kebiasaan itu hal yang dilakukan secara sadar. Misalnya janjian main badminton jam 7 malam, datang jam 8 karena memang kebiasaannya telat. Lain cerita kalau orang memang memiliki servo terlambat. Dia tahu acara jam 7, dia jalan jam 6 dari rumah. Tetapi salah ambil jalan lalu kena macet hingga akhirnya baru sampai jam 8. Bisa dilihat perbedaannya di sini, antara kebiasaan terlambat dengan servo terlambat. Bedanya, kebiasaan terlambat itu sengaja melambat-lambatkan, tetapi kalau servo terlambat itu seakan semesta yang membuatnya terlambat. Tentang servo ini harus dipelajari perlahan. Kalau kita tidak tahu kita memiliki servo apa, akan terjadi hal yang berulang-ulang seakan bukan kita yang melakukannya tapi semesta yang mendorong dan mengaturnya. Kita pun akan frustrasi dengan kehidupan. Kenali servo Anda. Servomekanis inilah yang membuat kehidupan seseorang jalan di tempat, atau dikenal dengan sebutan erateres, tikus yang lari di bulatan di sangkarnya, dia hanya lari di tempat. Maksudnya, banyak manusia mendapatkan kesialan di tempat itu-itu saja. Misalnya, pembantunya kalau pulang lebaran pasti nggak balik lagi ke rumah, sehingga dia tidak pernah punya pembantu lama. Alasannya macam-macam, ada yang pindah kerja, ada yang nikah, ada yang merawat orang tua, ada yang dapat kerja di kampungnya, banyak lagi alasannya, tapi intinya, servo sinyonya memang nggak pernah bisa punya pembantu lama. Kita perdalam lagi pemahamannya, ada orang yang servonya pindah kerja, setiap 2 tahun pindah kerja, sudah 4 kali, dan ini yang kelima. Yang pertama perusahaannya tutup, berikutnya ribut dengan atasan, berikutnya dihijak ke tempat lain, berikutnya difitnah menggelapkan uang. Intinya, setiap tahun kedua kerja, ada saja masalah yang mulai menggerogoti dirinya dan membuatnya harus pindah. Ada juga orang yang servonya kantong kosong, dia tidak bisa menabung, misalnya dia kerja sebagai pegawai, gajinya hanya cukup buat bayar kosan, lalu pangkat naik 2 tahun kemudian, gaji juga naik, tetapi pindah kosan yang dekat kantor dan lebih mahal. Karena kerjaan kantor menumpuk, lebih enak tinggal dekat, lalu tahun berikut, karir naik jadi manajer, gaji besar, tiba-tiba adik di kampung minta dibiayai karena ayah sakit-sakitan, lalu jadi VP, mulai menikah dan sekarang posisi direktur. Sudah 20 tahun kerja gaji 25 juta, tetapi nggak punya tabungan dan rumah belum lunas. Cicilan besar, servo kantong kosong ini ada saja alasan untuk uang tidak menetap di kantong seseorang, katakanlah gajinya 8 juta, cicil motor plus biaya hidup, 1 bulan habis, lalu lebaran dapat 2 kali gaji, ternyata nggak ada kesisa juga buat tabungan, habis buat lain-lain, lalu dapat bonus prestasi 2 kali gaji, 8 juta plus 16 juta. Bisa nabung? Tidak juga. Ada saja berita, asuransi jatuh tempo, mertua sakit, AC kamar bocor, STNK mati harus diperpanjang, intinya, habis saja, begitu seterusnya, servo ini banyak macamnya, jadi penting untuk mengenali servo Anda, dan kita akan perbaiki. Karena, servo adalah perilaku yang diulang-ulang jadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut dengan sengaja diulang-ulang lagi hingga jadilah servomekanis. Servomekanis bahasa Latin terjemahannya adalah serve, melayani. Sedangkan mekanis adalah sistem mekanis. Dengan kata lain, servomekanis adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang, dan ini semua man-made. Manusia sendiri yang menciptakan, baik servo maupun kebiasaan, adanya di bawah sadar kita. Kenali, lalu ubah, dalam seminar. Seminar saya, program tersebut kami beri nama Subconscious Reprogramming, program ulang pikiran bawah sadar.
Setelah kita kenali 5 macam hal yang ada di bawah sadar, kita mulai mereview. Salah satunya adalah masalah habit ini yang jadi servomekanis. Dan, servo tadi kalau negatif, harus segera diubah, kalau tidak, akan mengulang-ulang terus dalam kehidupan seseorang. Kita sudah membahas 1 dari 5 program bawah sadar. Ini juga membuat kita mengerti bahwa kita memilih jalan hidup kita dengan menginstal software kemakmuran, software kesehatan, software kebahagiaan. Semua ini bisa terpasang dengan baik kalau yang menjadi servo negatif bisa dikenali dan diubah. Kita lakukan dengan subconscious reprogramming. Tekniknya, percaya saya, semudah membalik tangan. Allah Maha Adil. Apa yang bisa terpasang bisa dibongkar. Apa yang tidak ada, bisa jadi ada. Apapun bisa diinstal karena manusia wakil Allah di bumi dan memiliki kemampuan ekstra. Jadi sudah paham servomekanis? Sudah paham subconscious mind? Sudah kenal 5 bagian dari bawah sadar? Sudah tahu bahwa semua ada softwarenya dan bisa dipasang? Sesudah membaca buku Sadar Kaya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas persahabatan kita bersama buku ini. Kalau masih kurang informasi dan pelajaran buku ini, mohon maaf karena keterbatasan juga kita harus berpisah. Di buku seri selanjutnya, semua jelaskan lagi lebih panjang dan pastinya saya terhormat sekali kalau kita berkesempatan jumpa darat. Berjumpa untuk menuntaskan keilmuan yang sederhana ini.